Baik, udah ngos-ngosan ya. Baik, terima kasih banyak. Kita akan masuk ke acara berikut, yaitu sosialisasi. Kami serahkan kepada sekretaris untuk memandu acara ini. Iya, beserta Ibu Ketua dan beberapa pelindungan penasehat. Silakan tempatnya di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Pertama-tama terima kasih kepada panitia yang telah memberikan waktu kepada kami pengurus inti untuk bisa menyampaikan laporan, sosialisasi dan sebagainya di forum ini, karena beberapa kita mungkin ada yang baru sehingga ini perlu kita sampaikan kembali. Bu Emil, silakan naik ke atas pentas. Baiklah, nanti untuk serba-serbi yang telah kami lakukan, nanti kegiatan berupa kegiatan nanti akan disampaikan oleh sekretaris. Untuk keanggotaan sampai dengan update pada hari ini akan disampaikan oleh Kak Emil, dan untuk laporan keuangan yang telah disusun oleh Pak Rifan nanti bisa disampaikan kepada rekan-rekan semua yang hadir di sini. Secara detail nanti akan disampaikan oleh koordinator di wilayah masing-masing dengan kegiatan tersendiri, tetapi kami menyampaikannya di sini secara umum. Baiklah, kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Odo untuk menyampaikan sekilas tentang perkumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang ya, masih siang. Berarti masih konsen Bu Fik, masih konsen. Tadi gimana, pensiunan? Sehat, bahagia, sejahtera. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada tahun 2022 ya, 22 bulan Mei, sekitar tanggal 14, maaf datanya di laptop ya, jadi saya tidak bawa laptop. Kita telah mengadakan perkumpulan ini diresmikan oleh Ketua Penasehat Pelindung Dr. Sirahmani dan para sesepuh ya yang kita hormati di Rumah Sakit Pelni ini. Diadakan di Cisarua saat itu, dan alhamdulillah lebih dari 100 orang yang menyaksikan suatu seremonial ya, seremoni pengangkatan pengurus, dan ditetapkan SK-nya yang sudah kita terima ya dari masing-masing korwil, bisa Bapak Ibu lihat di laporan tahunannya. Kemudian meneruskan dari laporan tahun lalu yang ingin kami sampaikan di laporan tahun 2023 adalah tentunya kita sama-sama mengaktifkan grup wilayah korwil ya, masing-masing grup mengaktifkan WhatsApp dengan bertegur sapa setiap hari, menginformasikan kabar baik, menginformasikan kabar-kabar duka dan sebagainya, dan alhamdulillah ya animonya cukup besar, dan kegiatan ini cukup mendapatkan respon positif dan berimbas pada kesehatan kita semua ya, karena saya lihat di berbagai grup WhatsApp pertemuan sering terjadi, baik itu karena kedukaan, kita saling bertegur sapa, kita saling mengunjungi, atau acara-acara pernikahan dan sebagainya ya, yang membuat kita menjadi alhamdulillah panjang umur, sehat, dan tambah sejahtera. Kemudian kita juga membantu anggota baru mengisi link pendaftaran ya. Terima kasih banyak untuk para korwil, Kak Emil, Kak Nur, dan teman-teman yang ikut membantu ya, sehingga anggota kita bertambah di tahun ini cukup signifikan. Kemudian menginformasikan kepada anggota laporan keuangan setiap akhir tahun, dan mengajak para anggota aktif untuk membayar iuran anggota beserta laporan peruntukannya. Kemarin sekitar bulan lalu sudah kita sampaikan laporan tahun lalu di Akper Pelni ya, dan diikuti oleh seluruh korwil, dan alhamdulillah laporan kita sudah diterima dengan baik, dan rinciannya bisa Bapak Ibu lihat di laporan di buku ya, ada juga rinciannya di Kak Nur.
Kemudian kita juga mengadakan rapat rutin. Selain rapat-rapat yang diadakan dengan Korwil, pengurus inti juga mengadakan rapat rutin yang tujuannya adalah bagaimana kita dapat lebih berguna bagi teman-teman pensiun yang lainnya. Salah satunya di awal tahun ini kita sudah membuka inisiasi untuk lebih meningkatkan fasilitas berobat bagi pensiunan. Alhamdulillah sudah diterima oleh Direktur PT Rumah Sakit Pelni dan Direktur Rumah Sakit Pelni, ya, Kepala Rumah Sakit Pelni yang baru Dr. Laili juga, ya. Insya Allah pada awal triwulan kedua, ya, insya Allah program itu sudah bisa kita laksanakan dengan baik. Nanti akan diperjelas oleh Kak Sri, ya, bagaimana alur kita berobatnya, gambarannya. Kemudian kita juga merencanakan perkembangan organisasi ke depannya, menyusun rencana anggaran biaya kegiatan perkumpulan, namun belum menentukan untuk pendaftaran legalitas perkumpulan kita. Nanti alasannya boleh disampaikan oleh ketua kita. Kemudian jumlah peserta per 31 Desember 2023 adalah 243 orang, yang terdiri dari Jakarta 85 orang, Tangerang, Jakarta dan wilayah lainnya, ya, dan luar kota. Kemudian Tangerang 96 orang, Depok Bogor 52 orang, Bekasi 42 orang. Kemudian kita juga rutin menjenguk non anggota pensiunan dan mantan pegawai Rumah Sakit Pelni yang sakit. Kemudian juga melayat non anggota yang meninggal dunia pada tahun 2023, dan santunan didapatkan dari perkumpulan dana pribadi beberapa pengurus dan anggota. Alhamdulillah tahun lalu anggota kita sehat semua, ya, sehingga tidak ada yang dipanggil oleh yang kuasa. Mungkin dari saya sekilas itu, akan ditambahkan laporan keuangan dan kelengkapan lainnya mungkin, atau dari cukup, ya, silakan. Terima kasih Bu Sri, saya kembalikan. Dari Bu Nini nggak ada yang tambah. Terima kasih kepada Ibu Sekretaris, Ibu Odo dan Ibu Nini yang telah tadi menyampaikan sekilas info tentang perkumpulan. Selanjutnya kepada Kak Emil, waktu kami persilakan terkait keanggotaan. Sebelum keuangan, nanti akan keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ibu Pelindung, rekan-rekan sebagai pengurus dan adik-adik maupun kakak-kakak saya di daerah DKI, wilayah DKI. Pertama-tama saya ucapkan kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Saya hanya menambahkan sedikit dari Bodo. Sampai dengan hari ini, tadi masih 200-an, sekarang sudah 317 anggota. Dan kebetulan pada kesempatan ini saya juga mengimbau, kalau belum di antara adik-adik atau rekan-rekan atau kakak-kakak yang ada di tempat ini yang belum mendaftar, kami sangat membuka pendaftaran untuk supaya bisa bergabung dengan kami di dalam perkumpulan pensiunan tersebut. Karena setiap pensiun ini memang yang kita harapkan adalah seperti sekarang. Jadi per wilayah kita sedang mengaktifkan supaya setiap wilayah itu bisa setiap 1 tahun itu 2 kali pertemuan. Jadi sehingga kita tidak putus hubungan, tidak hanya melalui WA saja, tetapi kita juga bisa bertemu seperti sekarang. Dari pagi aja saya melihat kayaknya pertemuan kita tuh pengennya tuh deket, ngobrol, pengen deket, ngobrol. Karena apa? Karena memang sudah cukup lama kita nggak ketemu. Yang mana setiap saat dulu kita saling sapa, saling sayang, saling, apalagi kalau satu dinas makan sama-sama, dinas malam tidur sama-sama, dinas pagi repot sama-sama. Jadi itu yang selama ini yang kangen, ya, rasanya kangen. Jadi bisa dibalas dengan pertemuan kita. Jadi saya mengimbau kepada teman-teman yang belum
untuk ikut di dalam perkumpulan, apabila ingin ikut itu kami sangat membuka dengan persyaratan fotokopi KTP, tahun pensiun, bukan tahun ini bukan keluar ya, tapi tahun pensiun di rumah sakit PMI, tahun pensiun, fotokopi KTP, email, dan nomor WA. Tolong kirim ke saya, nanti akan saya masukin dalam form Google, karena kita pensiun ini sudah mempunyai form Google yang mana semua data terekam di sana. Jadi kayak kemarin saya diminta sama ketua atau sama pelindung untuk membuka data, saya cuma hanya tinggal pencet komputer, buka, keluar semua sampai 317 sudah bisa terlihat semuanya. Jadi bisa kirim ke saya kalau memang ada yang ingin atau yang belum ikut di dalam perkumpulan tersebut. Terus kemudian yang kedua, untuk KTA yang terakhir pendaftaran itu sudah selesai saya buat, ada 58 orang. Jadi seluruh anggota yang 317 tersebut sudah mempunyai KTA semua. Jadi sudah siap. Kebetulan tadi saya bawa, mungkin saya nanti bisa bagikan per wilayah. Jadi saya nggak bagi satu-satu per wilayah, nanti tinggal wilayah mendistribusikan kepada anggotanya masing-masing. Dengan 317 seluruhnya sudah mempunyai KTA. Apabila di antara teman-teman yang belum mendapatkan KTA dan sudah mendaftar, bisa ditanyakan kepada koil masing-masing, karena KTA sudah saya distribusikan di koil masing-masing dengan ada tanda terima. Jadi kalau Bekasi sudah kita bagi 3, mungkin Bekasi Selatan Bekasi 1. Bekasi itu ada Bu Hera, ada Bu Eni, ada Bu Yuyun, ada Bu Siva. Silakan yang Bekasi yang belum mendapatkan KTA, silakan ditanya kepada koil Bekasi. Kemudian Depok itu ada Bu Tati, ada Bu EN, ada Bu Titi Sutima. Jadi KTA yang Depok sudah ada di koil Depok. Untuk Tangerang itu saya bagi 3. Tangerang Selatan ada Bu Ida, ada Kak Mastina, itu juga ada. Kemudian Tangerang Kota itu ada Pak Karnadi dengan Anessa. Tangerang Kabupaten itu ada Aristiani dengan Etin. Nah itu juga KTA-nya sudah kita distribusikan kepada mereka. Kemudian DKI juga seperti itu, tadi sudah dibagi 2 yang disampaikan oleh Bu Ine, DKI A dan DKI B. Jadi untuk DKI juga bisa minta kepada koil atau koordinator masing-masing. Jadi sampai saat ini semua anggota kita sudah punya KTA, kecuali belum yang mendaftar, belum ada saat ini. Sebetulnya sudah ada, tapi memang lagi saya pending. Semalam aja saya mendapat telepon untuk pendaftaran itu ada 4 orang anggota, tapi saya hanya jawab ya sudah saya terima, tapi belum saya bagikan atau belum saya feedback kembali. Karena setiap anggota yang sudah masuk ke dalam Google Form saya, maka anggota tersebut langsung saya berikan ada 3 yang harus mereka ketahui. Pertama adalah SK kepengurusan, sehingga anggota itu tahu pengurusnya siapa aja sih yang ada di sana. Kemudian SK kedua adalah SK iuran, dan di dalamnya juga tercantum hak dan kewajiban kita. Karena di SK iuran itu kita per bulannya adalah hanya Rp10.000. Jadi anggap aja kita sedekah untuk teman kita yang juga saat ini kita pakai untuk yang mana di dalamnya juga cantuman hak dan kewajiban. Jadi kalau ada teman-teman kita yang sakit, di dalamnya dia akan mendapatkan, walaupun memang kita tidak mengharapkan sakit ya, tapi tanda kasih dari kita untuk kita itu akan mendapatkan 250.000 sakit dalam 1 tahun. Berikutnya tahun ke depan kalau sakit lagi ya mungkin akan dapat, tapi kalau dalam 1 tahun berkali-kali, kita saat ini hanya baru bisa memberikan 1 kali.
kemudian yang meninggal juga demikian ada di dalam SK tersebut. Nah, mungkin di dalam SK itu nanti teman-teman bisa baca. Yang ketiga itu ada rekening perkumpulan kita. Jadi bukan rekening pribadi, tapi ini rekening perkumpulan. Memang itu di atas nama Bu Nur Aini. Karena waktu kita mengurus ke Mandiri itu tidak bisa karena kita tidak punya akte notaris atau kita belum legal lah istilahnya, belum punya ini. Jadi masih tetap di atas nama satu orang, tapi di bawahnya tertulis ini adalah perkumpulan. Jadi tidak dicampur adukan rekening ada. Nah, selalu saya menyampaikan 3 tersebut setelah dia masuk ke Google Form saya. Jadi setelah mendaftar saya masukkan, kemudian sudah masuk, sudah oke, saya informasikan kepada koin masing-masing. Kalau dia masuk Tangerang, saya informasikan ke Tangerang ada tambahan anggota. Kalau dia Bekasi, saya informasikan ke Bekasi. Dan setelah itu baru saya kirimkan 3 yang tadi. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang kurang mengerti dari SK atau dari yang saya kirim, itu bisa langsung bisa bertanya kepada koir ataupun kepada saya, karena saya juga membuka waktu melalui WA kapan saja kalau teman-teman WA. Karena tadi malam aja saya jam 11 malam masih ada ngirimin Kak Emil, saya mau masuk, ini foto saya, ini KTP saya, jam 11 malam loh. Saya memang jam 11 malam lagi hobi dengan buka WA, jadi akhirnya kebaca jadinya gitu. Jadi inilah yang himbauan saya, mudah-mudahan dengan adanya perkumpulan kita ini, silaturahmi kita tidak akan putus. Dan saya beranggap adalah ini yang membuat mungkin kita yang jadi muda tadi seperti TK-TK kita tadi, coba itu anak-anak TK masa kita ini jogetnya luar biasa, goyangnya luar biasa, mungkin akibat karena kita bersilaturahmi, bertegur sapa, jadi tidak ada pikiran-pikiran yang lain. Jadi ini ya tujuan kita, mudah-mudahan perkumpulan kita dapat ridho dan berkah dari Allah SWT. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wakil Ketua, Ibu Emil Danur yang telah luar biasa meluangkan waktunya buat teman-teman semua. Selanjutnya mungkin dari Ibu Dimas ada yang ingin disampaikan, monggo. Oke. Oke, baik, waktunya untuk Pak Rifat menyampaikan laporan keuangan. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat Dr. Rahma dan Dr. sebagai pelindung, kemudian sebagai penasehat Taufik, Pak Edianto, kemudian samping saya Bu Dimas. Yang terhormat ibu-ibu semuanya, bapak-bapak, ini bapak-bapaknya cuma satu. Jadi bapak dan ibu-ibu semuanya. Ya. Mohon izin saya akan menyampaikan laporan. Sebenarnya ini karena belum ada kegiatan yang secara bisnis belum ada, jadi ini kegiatan yang sifatnya sosial. Artinya bahwa perkumpulan ini kita akan mensejahterakan kita semuanya. Berarti akan saya sampaikan laporan dalam 1 tahun 2022, 2023 dan anggaran 2024. Sebenarnya bendaharanya ada 2. Saya sama Bu Nurani. Jadi yang mengkolek rupiahnya itu Bu Nurani ada di belakang. Jadi beliau ini yang mengkolek iuran sampai pemasukan dan pengeluaran sampai penyimpanan di bank itu sama Bu Nurani. Nah, saya yang mencatat dan melaporkan. Artinya bahwa apa yang diterima sama Bu Nurani itu adalah catatan yang ada di beliau, itu saya masukkan dalam laporan saya rekap lagi di Excel saya, kemudian saya bikin satu laporan. Nah, kemarin itu sebenarnya saya sudah sampaikan di waktu pertemuan dengan para korwil di seluruh wilayah di Kemayoran. Ya, saya sudah sampaikan ada beberapa beliau penasehat yang sudah menyampaikan juga menyaksikan
Jadi waktu itu memang ini memakai slide karena sekarang ini dadakan dan sudah ada bukunya. Saya akan menyampaikan, saya membaca dari buku saja. Tapi tentunya untuk yang 2022 kan sudah membaca, sudah terima ya. Yang 2023 nanti setelah ini akan barangkali bisa disampaikan lagi nanti gitu. Ke para pelindung penasihat maupun para anggota. Baik, akan saya sampaikan. Jadi catatan saya itu adalah catatan rekap mengenai yang pertama paguyuban perkumpulan pensiunan dan mantan pegawai rumah sakit kami periode 2022. Jadi saya mencoba dari awal sekalian karena ini baru ketemu, barangkali sekalian kita sampaikan bahwa awalnya kita di 2022 ya, dari mulai bulan Mei sampai dengan Desember itu yang 2022 ya. Jadi penerimaannya itu di 2022 periode Mei sampai dengan Desember untuk wilayah DKI 4.150, kemudian wilayah Tangerang Selatan 5 juta, wilayah Depok 1.810, wilayah Bekasi 2.410. Jadi totalnya secara keseluruhan 13.370. Jadi di 2022 itu selama 8 bulan inilah yang kita terima. Dan itu di 2022 ada iuran wajib dan iuran sukarela. Jadi iuran sukarela itu untuk wilayah DKI selama 8 bulan itu di 2022 200.000. Kemudian di Depok Tangsel itu 160.000. Kemudian Depok tidak ada, wilayah Bekasi 350. Totalnya untuk sukarela itu 710.000. Kemudian jumlah penerimaan selama 8 bulan di 2022 itu adalah 14.080.000. Ya. Jadi kalau 1 bulan 10.000, 8 bulan itu 80.000, di total semuanya secara keseluruhan semua wilayah tadi 13.370.000, kemudian iuran sukarelanya 710.000, total penerimaan adalah 14.080.000. Kemudian pengeluaran ini karena di awal itu masih laporannya masih sederhana karena dan masih awal-awal, jadi langsung untuk pajak pertama kali untuk santunan 7 orang sakit. Jadi selama 8 bulan itu memberikan santunan sebanyak 7 orang, setiap orang 250. Jadi totalnya 1.750.000. Ya, selama 8 bulan di 2022 ya Bu ya. Kemudian pajak untuk bank, artinya bahwa kalau kita menyimpan uang di bank itu kan selalu ada administrasinya itu bank. Jadi 125.000. Kemudian ada lain-lain pengeluaran, di sini ada fotokopi, ada pembelian mungkin ATK untuk bahan-bahan ini sebanyak 67.000. Jadi saya ingin memberikan gambaran pada tahun 2022 itu setiap ada kegiatan, setiap ada pertemuan itu sebenarnya belum terpakai. Jadi biaya keluar itu belum dipakai. Jadi selama ini dari pengurus ini memakai secara swadana gitu ya. Jadi, tapi tidak masalah karena ini semuanya sudah supaya menjadi penyemangat kita semuanya bahwa ini harus berjalan terus. Jadi pertama kali dengan itikat baik, sementara ini belum mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan apakah itu pertemuan atau yang lain. Jadi murni untuk sosial dan keperluan penting untuk APK. Tadi totalnya adalah 1.942.000. Ini yang paling banyak dari 1.750 tadi untuk santunan ya. Oke, kemudian saldo total berjalan 14 juta tadi penerimaan dikurang 1 juta 1,9 itu ada 12.138. Jadi saldo untuk tahun 2022 selama 8 bulan itu sebesar 12.138. Ini perlu kita tekankan karena ini akan menjadi saldo awal di tahun 2023. Jadi setiap akhir di 2022 akan menjadi saldo awal di 2023. Nah sekarang akan coba saya sampaikan
laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas tahun 2023. Kalau tadi 2022, sekarang 2023. 2023 itu selama 12 bulan. Kalau tadi kan 8 bulan ya, karena mulai bulan Mei. Sekarang 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember 2023. Jadi yang pertama, saldo awal itu 12.138.000 yang tadi. Jadi uangnya berkesinambungan ya Bu ya. Posisinya yang tadi saldo akhir menjadi saldo awal. Kemudian penerimaan selama tahun 2023 itu kan tadi ada iuran wajib, ada iuran sukarela. Tetapi di 2023 ini hanya ada sisi iuran wajib, sukarelanya tidak ada. Jadi sekarang untuk iuran wajib totalnya adalah 22.820.000. 22.820.000. Itu ada di 4 wilayah. Wilayah DKI 6.420.000. Wilayah Tangerang Selatan 7.060.000. Wilayah Depok 4.520.000. Wilayah Bekasi 4.820.000. Itu kalau kita breakdown, kita bagi setiap wilayah. Jadi totalnya tadi 22.820.000 penerimaan. Kemudian pengeluaran. Jadi di 2023 ini kita coba pengeluaran itu kita bagi menjadi 3 kelompok pengeluaran. Yang pertama adalah kegiatan sosial, itu berkaitan dengan teman kita yang sakit, kemudian yang meninggal, kemudian nanti dicoba ada edukasi atau seminar. Kita coba nanti, kita lihat nanti di anggaran seperti apa berikutnya. Kemudian kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan apakah nanti mau ada pengajian atau kebaktian. Kemudian untuk muslim dan muslim. Kemudian yang ketiga adalah kepengurusan. Kepengurusan ini ada rapat korwil, ada rapat pengurus pusat, ada pajak bank, tadi pajak bank ya. Kemudian ada biaya KTA. Di 2023 ini Bapak dan Ibu semua sudah menerima kartu anggota ya, dan itu ada biayanya. Kemudian ada biaya fotokopi. Saya jabarkan untuk kegiatan sosial yang sakit itu adalah ada 8 juta. Ada 8 juta yang sakit. Mohon maaf kalau untuk 8 juta itu berarti ada berapa orang? Sekitar berapa? Bagi orang semua. Biasa. Nah, ya sakit. Ya, jadi ini Bu Nur Aini nih yang karena secara detailnya beliau ini yang mencatat dan membagi. Jadi ada 32 orang yang kita sambungin setiap teman-teman yang sakit itu setiap orang 250. Jadi totalnya sudah 8 juta kita keluarkan. Ya, oke. Untuk yang meninggal ini belum ada. Jadi kalau ada pertanyaan dari teman-teman, kenapa kemarin ada yang meninggal di 2023 kok belum nggak ada santunan di sini? Karena seperti apa? Bisa dijelaskan. Nah, karena belum menjadi anggota kita. Supaya ini asas keadilan. Artinya bahwa anggota kita yang memang sudah ada iuran, yaitu yang akan mendapatkan. Tapi tetap itu kan yang resmi dari perkumpulan. Tapi yang di luar resmi itu tetap ada saweran yang namanya sukarela tanda berduka cita. Kemudian ada seminar belum ada, edukasi belum ada, kegiatan keagamaan juga belum ada di 2023. Kepengurusan tadi pajak bank untuk yang 2023 ini sebesar 213.500. Kalau tadi 125.000 karena saldonya masih gede. Sekarang sudah 213.500 itu administrasi banknya. Kemudian biaya KTA yang sudah dikeluarkan selama 2023 2.122.000 biaya KTA ya. Satu
satu KTR 8.000. Jadi kalau totalnya dari 2.122.000 dibagi 8.000, itulah anggota-anggota kita yang sudah mendapatkan kartu tanda anggota. Itu ya, ini baru yang dari mengatur masyarakat. Kemudian biaya fotokopi 19.500. Nah, selama 2023 tentunya kita akan selalu ketemu rapat segala macam. Ini sekali lagi, kalau ada pertanyaan, biayanya dari mana? Sementara ini belum kita masukkan, karena selama ini setiap ada pertemuan swadana masing-masing. Artinya belum membebankan biaya ini ke anggota, artinya masing-masing. Ini 2023. Jadi total dari pengeluaran adalah 10.355.000. Saldonya, kalau tadi saldo awalnya 12.138.000, pemasukan 22.820.000, kemudian pengeluarannya di 2023 itu 10.355.000, saldo akhir di 2023 itu sebesar 24.603.000. Ya. Jadi selama 8 bulan ditambah 12 bulan, 2022 8 bulan, 2023 12 bulan, itu totalnya ada sekarang ini saldo akhir 24.603.000. Ya. Nah ini di laporan di 2023. Nah sekarang kita akan coba saya sampaikan, kemarin juga sudah saya sampaikan di sama pengurus wilayah, bagaimana ini ke depan kita untuk 2024. Jadi kita mencoba untuk menganggarkan 2024 itu penerimaannya berapa, pengeluarannya berapa, dan kegunaannya untuk apa. Itu kita coba, sudah nanti di pelaporan ada, saya kemarin dibantu sama teman-teman dari pengurus. Sebentar. Ya, mohon maaf, ada jeda. Jadi di 2024 ini saya mencoba untuk membuat anggaran. Artinya bahwa kira-kira di 2024 ini apa sih? Ada berapa yang pertama kali kegiatannya apa? Kalau sudah kegiatannya apa, berarti kan butuh biaya. Biayanya seperti apa? Jadi dari pemasukan ada berapa, kemudian kegiatannya apa, biayanya berapa, nanti akan kita coba kurang lebih sambil kita ada berapa, kurang lebih. Ini namanya baru anggarannya. Artinya bahwa kita mencoba menganggarkan, nanti realisasinya seperti apa, itu akan kita bandingkan. Bahwa kita sudah menentukan realisasinya seperti apa. Jadi saya mencoba untuk 2024 ini mohon maaf karena tidak ada slide untuk menyampaikan. Jadi di sini sudah saya breakdown per bulan. Jadi setiap bulan itu saya mencoba membuat di breakdown. Mohon maaf nih karena tidak pakai slide. Jadi saya menyampaikan seperti itu, tapi nanti di buku bisa dilihat. Jadi sementara ini karena agak mendadak, jadi saya bacakan dulu saja. Jadi secara keseluruhan di 2024 itu penerimaannya sebesar 34.600.000 secara keseluruhan. Setiap bulan kita mencoba kita anggarkan di Januari sampai dengan Desember setiap bulan sebesar 2.800.000 setiap bulan. Jadi totalnya ada 33.600.000. Nah karena kemarin di 2023 itu tidak ada yang memberikan iuran sukarela, makanya kita coba tetap ada, tapi sebesar 1 juta saja. Kita bagi di 3 bulan, di bulan Maret, Juni, dan Oktober. Ya mudah-mudahan nanti ada yang memberikan iuran sukarela. Tapi jangan khawatir bahwa semuanya itu yang sudah dikoreksi sama Bu Nura ini semua tercatat laporan seperti itu. Ya. Jadi totalnya iuran wajib 33.600.000, iuran sumbangan sukarela itu 1 juta, totalnya 34.600.000. Kemudian pengeluaran kita anggarkan untuk kegiatan sosial itu yang sakit sebesar 8.500.000. Kalau kemarin itu kita 2023 itu ada 8 juta, kita coba 8.500.000. Artinya setiap bulan kita anggarkan 750.000 rupiah. Setiap bulan 250 ya.
tetapi kita berharap bukan berarti kita mendoakan sakit, artinya bahwa setiap bulan itu ada 3 orang yang kita anggarkan untuk diberikan santunan. Selamat ketemu kembali. Ya, mohon izin saya lanjutkan kembali. Jadi untuk yang sakit setiap bulan kita anggarkan 3 orang setiap bulan. Artinya kalau ada nggak masalah, ini namanya anggaran. Jadi misalnya Januari nggak ada yang sakit, alhamdulillah. Nanti di Februari ada 750, berarti sebenarnya akumulasinya 1.500.000. Nanti kalau pakai cuma 4 orang, jadi tidak kasih. Artinya kalau kita anggarkan itu ada berapa, realisasinya ada berapa, nanti akan ketahuan bahwa sebenarnya untuk pakai berapa yang kita anggarkan dari yang kita anggarkan. Seperti itu ya. Jadi untuk yang sakit totalnya 8.500.000. Untuk yang meninggal itu juga kita mencoba anggarkan di 2024 ini sebesar 1.500.000. Jadi ada 3 orang di tahun 2024 ini yang kita anggarkan untuk santunan. Yang mudah-mudahan kita belum panjang, bukan membahas. Tidak ada yang enggak. Ini pun juga nanti anggarannya jadi bisa masuk itu belum kepake. Kemudian untuk seminar kita mencoba kita anggaran 4 juta. Jadi nanti sebenarnya kita berkembang lagi. Kalau misalnya kemarin sudah diskusi dengan teman-teman semuanya bahwa di 2024 ini perlu ada edukasi atau sebenarnya apapun yang akan coba kita adakan, dan ini kita anggarkan sebesar 4 juta. Sementara ini kita upload di bulan Juli, tapi terserah nanti ada gimana, bagaimana, apakah ada usulan dari teman-teman semua, silakan. Yang penting sudah ada anggaran. Jadi untuk kegiatan sosial totalnya adalah 14 juta rupiah. Kegiatan keagamaan, ini mulai ada kita anggarkan untuk yang muslim sebesar 2.250.000. Jadi kita mencoba ini dalam satu tahun ada 3 kali kegiatan, 3 kali event. Setiap event itu dianggarkan 750.000. Berarti kalau dalam setahun, misalnya ini kita coba di bulan April itu 750.000, kemudian ada lagi di bulan Agustus 750.000, di bulan Desember 750.000. Nah ini silakan nanti dari teman-teman semuanya, kalau misalnya mau mengadakan itu kita sediakan. Kalau kita anggarkan di April, Agustus sama Desember, kalaupun nanti realisasinya di bulan yang lain tidak masalah. Kemudian untuk non-muslim di bulan Juni dan bulan Desember sebesar 600.000, jadinya setiap event itu 300.000. Di bulan Juni 300, di bulan Desember 300. Kemarin saya sudah minta arahan dari Bu Fik, jadi dalam setahun itu ada 2 kali biasanya acara untuk kebaktian. Kemudian untuk kepengurusan, kalau tadi itu hanya fotokopi sama KTA, kita coba sekarang ini ada biaya untuk rapat. Ternyata rapat itu di luar pertemuan ini kita sering mengadakan rapat. Nah, rapat itu untuk korwil kita anggarkan 1.600.000. 1.600.000 itu ada di bulan Maret dan bulan September. Bulan Maret 800, bulan September 800. Tapi ini korwil secara keseluruhan ya. Artinya nanti dibagi dari 4. Berarti setiap korwil itu mendapatkan hak 200.000 setiap mengadakan rapat. Silakan nanti kalau memang sudah mengadakan rapat diajukan ke bendahara, ke Bu Nuraini. Nanti tentunya ada pertanggung jawabnya. Misalnya penerimaan uangnya, apakah digunakan untuk apa, mungkin foto-foto atau apa. Artinya ini untuk pertanggung jawab kita semuanya nanti. Kemudian untuk rapat pengurus pusat itu sebesar 1.500.000. 1.500.000 itu ada di 5 event. Di bulan Januari, kemudian bulan Maret, bulan Juli, bulan September, dan bulan Desember. 1.500.000. Mungkin ada yang bertanya, untuk wilayah hanya 1.600.000 untuk 4 wilayah kok Bu
pusat sampai 1.500.000. Dan ini ternyata memang pusat ini sering mengandalkan ini apa? Kalau kita kumpulkan secara biaya itu rapat-rapat di pusat itu kan diikuti oleh semua pengurus, penasihat dan pelindung. Artinya peserta rapat itu akan lebih banyak dibandingkan dengan rapat wilayah. Berarti biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak. Meskipun sebenarnya nilainya tidak terlalu jauh, 1.600.000 sama 1.500.000. Kemudian ATK kita anggaran 500.000 totalnya secara setahun. Total dari kepengurusan itu 3.600.000. Jadi kalau kita akumulasikan, kita jumlahkan untuk kegiatan sosial itu 14 juta, kegiatan keagamaan 2.850.000, untuk kepengurusan 3.600.000, total pengeluaran adalah 20.450.000. Kalau kita anggarkan penerimaannya 34.600.000, berarti di 2024 kita anggarkan sisa saldonya antara pemasukan dan pengeluaran itu 14.150.000. Kita anggarkan ya, sekali lagi kita anggarkan karena ini belum terrealisasi. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercapai semuanya, bisa terlaksana semuanya. Apabila dari teman-teman semuanya nanti akan mengadakan rapat ataupun mengadakan seminar keagamaan dan lain-lain, silakan menghubungi panitia. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Apabila belum jelas, saya masih silakan bertanya. Mungkin barangkali belum di sesi ini karena ini waktunya terbatas. Terima kasih. Oh ya, silakan. Terima kasih Pak Irfan atas penyampaian laporan keuangan dari tahun 2022 dan 2023. Demikian juga rencana anggaran belanja yang direncanakan untuk tahun 2024. Baik, selanjutnya untuk kegiatan bendahara ini ada tambahan dari bendahara 1 yaitu Ibu Nur Aini. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya mengingatkan tim yang sudah menjadi anggota pensiunan dan mantan karyawan Rumah Sakit Pelni tentu ada hak dan kewajibannya. Mungkin yang sudah pernah menerima haknya atau kewajibannya, haknya sudah diterima. Saya mohon dengan hormat untuk kewajibannya yang iuran 10.000 per bulan, tolong segera dibayarkan atau boleh hari ini juga, boleh langsung atau mau transfer juga. Terima kasih. Karena saya ingatkan juga untuk yang tahun 2023 masih banyak yang belum lunas. Terima kasih, hanya itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya jadinya jadi kayak debt collector jadinya. Terima kasih kepada Bendahara 1 Ibu Nur Aini yang telah memberikan alarm kepada kita semua untuk segera melunasi apabila ada yang belum membayar. Tapi kalau yang sudah nggak apa-apa juga kalau mau transfer buat sumbangan sukarela. Terima kasih sekali lagi telah disampaikan tadi semua. Tentu tidak akan sempurna rasanya kalau belum ada sambutan dari penasehat ya dalam keterkaitan kegiatan ini. Kami persilakan Ibu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi menyambung yang Mbak Nui itu. Mungkin teman-teman kalau yang kebetulan Mbak Nui itu ada di grup wilayah, kalau sudah ada bunyi alhamdulillah ATM banking udah bunyi, Mbak Nui itu langsung nyaut ya. Halo, jangan lupa bayar iuran ya. Jadi ini memang rajin banget menagih iurannya, karena tadi yang sudah dibacakan Pak Irfan kelihatannya kan 2023 masih jauh ya Pak Irfan ya, kalau dibandingkan dengan anggaran 2024 penerimaannya yang seperti tadi gitu. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa ya untuk membantu kegiatan kita ke depannya. Mungkin pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada panitia
khususnya wilayah DKI yang sudah mengadakan pertemuan ini. Dan saya juga baru pertama kali ini masuk di gedung ini, jadi tadi tidak tahu kemana lewatnya, masuknya juga nggak tahu karena saya sudah 19 tahun pensiun, jadi tidak tahu ini gedung ini seperti apa. Alhamdulillah ternyata sekarang saya bisa duduk di podium ini. Terima kasih. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan selama dalam organisasi kita ini terbentuk, saya sudah menghadiri beberapa pertemuan di wilayah. Pertama kali waktu itu saya diundang di wilayah Depok, kebetulan di rumahnya Ibu Ida Mahida. Saya Bu Viva Eti waktu itu juga hadir, alhamdulillah. Kemudian belum lama ini kita juga mendapatkan undangan di wilayah Tangerang. Waktu itu Tangerangnya belum dibagi, masih satu, sehingga cukup banyak. Alhamdulillah kita ketemu di restoran yang sederhana, tapi itu pun sangat-sangat meriah karena memang sudah lama kita ketemu. Dan yang sekarang kita ketemu di sini di wilayah DKI. Kemudian saya mendengar juga nanti tanggal 24 kalau nggak salah Depok juga mau mengadakan pertemuan di Pedia. Di Depok mungkin udah 2 kali di Depok. Nah, kemarin juga saya mendapatkan WA dari Mas Kina dan Bu Ida. Ternyata Pak Kirno itu, waduh, kepingin banget pertemuan untuk wilayah Tangsel katanya gitu. Sebelum puasa, ya silakan kan dibicarakan untuk wilayah Tangsel. Saya ikut aja. Nah, saya tadi malam juga di WA sama Mas Kina, Bu, besok kita ke rumah Pak Sule ya, mau bicarakan bersama ini pertemuan Tangsel. Nah, Tangsel pengen ketemuan sebelum puasa, ayo saya ikut, kalau saya agak bagaimana. Jadi saya sangat berterima kasih atas kepercayaan semua dari teman-teman kita. Yang penting saya bisa silaturahmi terus, kita kembali kan panjang umur ya Mbak ya. Nah, mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Saya masih bisa jalan, masih bisa jalan, masih bisa naik kereta api, masih bisa naik busway. Alhamdulillah. Jadi itu aja kalau yang saya sampaikan. Semoga pertemuan ini betul-betul bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Imas selaku penasehat perkumpulan menyampaikan perasaannya juga ya, kesan dan pesannya. Ternyata sudah 19 tahun Ibu 18 tahun pensiun, benar kan? 19 tahun 19 tahun pensiun, masih sehat, masih segar, masih bisa berada di tengah-tengah kita, masih bisa menasehati kita nih yang muda-muda. Diarahkan, kalau sedikit lecet-lecet, Sri kamu kesini, Mel kamu kesini. Imas itu sering menelpon kita untuk memberikan arahan-arahan. Terima kasih Bu Imas untuk apa yang telah disampaikan tadi. Saya mengucapkan selamat datang. Terima kasih kepada Dr. Anti yang telah hadir di sini. Yang tentunya juga ini akan menambah energi baru kepada kita. Karena katanya Dr. Anti sudah dibisikin, saya dibocorin sama dokternya. Gusti, nanti Dr. Anti disuruh masuk perkumpulan, katanya gitu. Karena katanya mantan ya, Dok. Jadi mantan juga ya. Mantan bukan kopi aja ya, ada kopi kenangan mantan. Jadi sama aja kita semua di sini adalah pensiunan maupun mantan, kita bersatu bersama untuk bersilaturahim. Jadi nanti Dr. Anti bisa langsung kirim KTP nih kayaknya ya ke Kak Emil dan biasa tuh nanti jangan lupa TF-nya. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya untuk Dr. Anti. Kemudian saya mau tanya dulu kepada MC, apakah masih ada waktu untuk kita tanya jawab? Mungkin karena biasanya tadi kalau udah menyampaikan anggaran biaya menjadi satu pertanyaan di benak. Tapi saya kaji dulu kalau memang ada waktu, kalau memang tidak. Gimana Kak Ina? 5 menit kita dikasih waktu untuk berdiskusi. Saya minta teman-teman bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau mungkin ada yang ingin ditanya dan kepada narasumber yang mana pertanyaan itu ditujukan, kami persilakan, mohon dibantu panitia mic-nya
silakan. Kalau ada yang ingin bertanya terkait apapun, kalau bisa dijawab kita jawab, kalau nggak bisa dijawab ya mungkin nanti kita dijawab ke pertemuan berikutnya. Sambil menunggu pertanyaan, saya akan menyampaikan juga kita akan merencanakan ada reuni akbar ketiga. Ya, nanti berarti reuni akbar ketiga itu adalah ulang tahun perkumpulan yang kedua. Nanti kita akan rencanakan, kita akan rapatkan. Sekalian di sini saya kasih bocorannya dulu. Begitu ya Emil ya dan semuanya. Sambil menunggu kalau pertanyaan sudah siap, monggo silakan. Terima kasih. Nama saya Mulyani. Hari ini kami diberikan kartu anggota. Yang ingin saya tanyakan, apa sih fungsinya kartu anggota ini? Terima kasih. Terima kasih Kak Mulyani. Baik, langsung saja kami jawab ya. Jadi kartu anggota itu jadi begini, rencananya kita kan sedang proses untuk memohon kepada pihak rumah sakit untuk kemudahan berobat. Ya, salah satunya nanti kartu berobat itu bisa dijadikan identitas kita sebagai pensiunan, bahwa oh ini anggota pensiunan yang berobat, yang nanti rencananya kita akan harapkan bisa segera terrealisir untuk bisa bagaimana mekanisme kita supaya berobat itu misalnya tidak terlalu menunggu lama karena kan kita udah lansia misalnya, atau ada hal-hal apa yang terkait dengan kemudahan berobat, kartu tersebut bisa digunakan. Kemarin Bapak Direktur PT Rumah Sakit Pelni sudah menyampaikan, oh ini udah ada kartunya ya gampang nanti sebagai identitas kita. Itu salah satunya ya Kak. Nanti mungkin akan ada lagi hal-hal yang kegunaan lain, nanti kayaknya mau menyampaikan. Yang saya tambahkan, terima kasih mengenai pertanyaannya. Kalau kita suatu organisasi, itu biasanya memang ada kartu anggota sebagai pengakuan bahwa kita adalah anggota dari suatu organisasi tersebut. Jadi sebagai untuk pengakuan bahwa kita itu sebagai anggota. Tetapi di samping itu, kartu anggota ini juga kita akan pergunakan yang mana saat ini kita sedang sudah mendapat lampu hijau dari Rumah Sakit Pelni untuk kita pensiunan yang berobat ke Rumah Sakit Pelni itu nanti mempunyai jalur tersendiri sehingga kita tidak berlama-lama di Rumah Sakit Pelni. Ini kita sedang mempersiapkan siapa saja yang sudah rutin berobat ke Rumah Sakit Pelni itu bisa datang untuk persiapkan. Nah, salah satu kartu anggota ini kan kita tidak tahu adik-adik kita di bawah, di bagian farmasi, di bagian itu kan mereka tidak kenal kita malah kenal mereka, dan bagaimana ini bisa nyambung. Nah, mungkin salah satunya kartu anggota inilah yang bahwa kita di situ kan ditulis bahwa adalah pensiunan Rumah Sakit Pelni, kegunaan seperti itu. Jadi pada dasarnya setiap suatu organisasi memang untuk sebagai identitas kita itu merupakan kartu anggota itu, tapi nanti bisa dipergunakan ke yang lain. Sekian, terima kasih. Ibu Mulyani, mana sudah puas ya dengan jawabannya? Baik, ada pertanyaan lain silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eli mau menanyakan, kalau ada teman yang belum masuk perkumpulan, kalau mau masuk kemudian bayar iurannya itu mulai kapan? Tidak. Baik, silakan Kak. Terima kasih Bu Eli, karena saya menjadi debt collector. Jadi untuk kawan-kawan teman-teman semua yang ingin menjadi anggota pensiunan ini, bayarnya per masuk tanggal, seumpamanya ada yang baru ada, saya lihat ada beberapa yang belum jadi anggota tapi hadir di sini, berarti segera mengirim KTP ke Bu Emir, nanti bayarnya per Februari, gitu. Terima kasih. Kecuali yang sudah daftar dari pertama, belum pernah bayar, harus bayar dari pertama. Jadi sudah jelas ya Bu ya, tidak perlu Pertamakan kembali, kalau sudah masuk data ke saya, biasanya saya menginformasikan
ke mereka bahwa yang tadi saya katakan 3 hal itu saya sebutkan bahwa pembayaran iuran mulai bulan ini. Walaupun dia misalkan masukin data ke saya, dia ingin masuk tapi datanya belum masuk, ya kita nggak bisa untuk itu. Jadi per data masuk. Terima kasih. Satu lagi kaitan mungkin ya, atau sudah selesai? Sudah selesai. Satu lagi, dipersilahkan. Ya, kalau ada. Kalau nggak ada sambil saya mau kasih usulan, mohon izin kepada Ibu Pelindung. Saya mengusulkan kita untuk membuat seragam, dikarenakan pada saat pertemuan saya khawatir teman-teman yang mungkin tadinya badannya kurus terus kemudian bingung cari baju. Terus kemudian teman-teman kita kan ini mulai dari yang top manager sampai yang bawah ya, kita merasa nanti saya khawatir takut ada yang pasti saya malu berkumpul karena saya mungkin kayak saya seperti ini. Jadi maksud saya usul pada kalau ini disetujui oleh anggota semua, kita akan membuat seragam, apakah itu batik, apakah itu blazer. Jadi pertemuan pada saat kita ada pertemuan seperti ini, kita menggunakan sebagai rasa kebanggaan kita sebagai anggota pensiunan. Gimana Dokter Sri? Ya mungkin nggak perlu dijawab sekarang, tapi ini sebagai saya sampaikan wacana nanti juga akan kami sampaikan kepada wilayah-wilayah lain. Memang nanti akan ada biaya untuk membeli barang, membeli bahan atau apa, tapi kan itu akan kita gunakan buat diri kita sendiri dan kita nggak usah musik kalau ada undangan kegiatan pensiunan kita pakai seragam, begitu bangganya kita. Kalau perlu kalau ada undangan kawinan kita pakai seragam juga. Jadi foto bareng-bareng ketahuan biasanya itu akan buat kita menjadi kayak merasa memiliki yang besar. Sambil sini saya sambil menunggu pertanyaan, tapi kalau nggak ada berarti kita selesai untuk acara diskusi kita pada siang hari ini. Ya kayaknya waktunya ada tambahan dari bendahara. Maaf ini menyambung Ibu Ketua. Jadi kalau kaitannya dengan masalah seragam tadi, itu apakah nanti akan ditanggung biaya pengurus atau karena tadi kan di anggaran tidak ada. Jadi kalau memang nanti diputuskan ada, ya akan kita ambilkan di mata anggaran kita. Karena dananya kita masih sedikit ya, belum besar, kita juga baru mau 2 tahun. Baik anak itu kalau 2 tahun baru bisa ngapain ya, baru bisa berjalan, belum bisa berlari. Jadi usul saya adalah biaya ditanggung sendiri oleh biaya pribadi, tidak mengambil dana dari uang kas karena nilainya kecil. Jadi tapi kalau nanti nggak tahu ya, kalau suatu hari nanti mungkin anggotanya terus bertambah karena setiap bulan atau mungkin setiap tahun di rumah sakit ini ada yang pensiun. Kalau sudah automatically masuk menjadi pensiunan, kita besar ini. Cuma kan teman-teman yang udah lama yang ikut di perkumpulan Cipayung aja masih ada yang belum mau masuk. Makanya kami sampaikan di sini semua uang yang kami terima dan untuk apa uang itu digunakan kami sampaikan agar supaya tidak ada syak wasangka dari para anggota uangnya kemana aja. Terus ini kita kan sering ada pertemuan nih, wah enak ya kalau pengurus itu rapat terus, pertemuan terus, itu dananya dari mana? Sudah kami sampaikan tadi bahwa itu adalah dananya dari kami pribadi, dari para donatur. Jadi tidak menggunakan uang yang teman-teman berikan sebagai iuran wajib. Jadi buat teman-teman yang bertanya di luar sana, jika ada yang ingin disampaikan, kan tadi sudah mendengar, bisa disampaikan kepada teman-teman yang lain supaya tadi jangan sampai ada dugaan-dugaan terkait keuangan. Walaupun 10.000 per bulan, kalau kita bicara uang itu masalah yang sensitif ya. Tapi kalau sensitif di saya itu garis 2, beda. Sensitif garis 2 tandanya hamil. Ya itu sebagainya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Imas, Ibu Emil, Pak Rifan, Mbak Nur, Odo dan Kak Bu Nining atas waktunya hadir di sini menyampaikan masalah perkumpulan. Semoga apa yang kita sampaikan berguna buat kita semua dan mohon maaf kami semua yang hadir di sini apabila ada kata dan perbuatan yang kurang berkenan, kami mohon membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.